Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asri Nur Fadilah dengan NPM 232151011 dari kelas 2023A Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD, dan dengan dosen praktisi Ibu Gusdepilas Junita Saragi Eskom. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aljabar. Oke, kita masuk ke pengertian aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau P ubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk umum dari aljabar adalah, ini saya punya contoh ya, 2P ditambah 5. 2 itu sebagai koefisien, P sebagai variabel, dan 5 sebagai konstanta. Nah, koefisien adalah bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Sedangkan variabel adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Sedangkan 5 adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang konstan atau berdiri sendiri karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Dalam aljabar juga terdapat suku. Suku dalam aljabar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada suku tunggal. Suku tunggal hanya berdiri dari satu. Contoh sukunya adalah 5A negatif 2X, 6A kuadrat, 2X kuadrat Y, dan 2XY. Yang kedua ada dua suku atau sering kita kenal dengan binomial. Contohnya seperti 2X ditambah 5. Lalu yang ketiga ada bentuk aljabar suku 3 atau trinomia. Contohnya yaitu 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Dan yang terakhir ada bentuk aljabar suku banyak, yaitu yang lebih dari 3 atau sering kita kenal dengan polinomial. Contohnya 2A dikurangi 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Dalam aljabar juga ada yang disebut dengan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Jadi hanya berbeda angka di depannya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu harus sama. Contohnya itu seperti 12x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 8y ditambah 7xy dikurangi 4x kuadrat ditambah 5y. Suku sejenisnya adalah 12x kuadrat dan negatif 4x kuadrat, lalu negatif y dan 5y. Dan contoh kedua ada 7a ditambah 18 dikurangi 3a. Maka suku sejenisnya adalah 7a dan negatif 3a. Dan contoh ketiga ada 7p kuadrat dikurangi 8p kuadrat ki dikurangi 11p kuadrat ditambah p kuadrat ditambah 12p kuadrat. Suku sejenisnya adalah 7p kuadrat dan negatif 11p kuadrat, lalu 8p kuadrat ki dan p kuadrat ki. Lalu terdapat operasi bentuk aljabar. Nah, dalam aljabar ini terdapat sifat-sifat operasi hitung aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif. Contohnya A ditambah B sama dengan B ditambah A, lalu A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Contohnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Begitupun dengan contoh yang di bawahnya ya. Yang selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu A dikali B ditambah B dikurangi C sama dengan A dikali B dikali C. Begitu pula sama dengan contoh yang di bawahnya. Bisa kalian lihat di slide ya. Lalu ada operasi penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar adalah bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya, jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut.
Agar kalian lebih paham, yuk kita simak pembahasan contoh soalnya. Nah, kalian bisa lihat di layar untuk contoh soalnya, yaitu 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ditambah negatif x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita kelompokkan dulu yang memiliki koefisien dan variabel yang sama, seperti 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6x dikurangi 3 dan ditambah 2. Lalu jika sudah dikelompokkan seperti itu, tinggal kita jumlahkan saja menghasilkan 4 dikurangi 1x kuadrat ditambah 5 ditambah 6 dan x dikurangi 3 ditambah 2, lalu didapatkanlah hasilnya 3x kuadrat ditambah 11x dikurangi 1. Oke, selanjutnya ada contoh perkalian aljabar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian aljabar, yaitu sebagai berikut. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalikan, lalu koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Sebagai contoh, selesaikan perkalian bentuk aljabar. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 dikali x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Nah, penyelesaiannya adalah kalian biasa mengenal dengan kali pelangi. Pertama-tama kita kalikan x kuadrat dengan x. Dengan x kuadrat, berarti menjadi x pangkat 4. Lalu x kuadrat dikali dengan negatif 2x. Hasilnya adalah negatif 2x pangkat 3. Lalu x kuadrat dikali dengan negatif 1. Maka hasilnya negatif x kuadrat. Selanjutnya 3x dikali x kuadrat, maka hasilnya 3x pangkat 3. Lalu 3x dikali negatif 2x, maka hasilnya negatif 6x kuadrat. Lalu 3x dikali negatif 1, maka hasilnya 3x. Selanjutnya, negatif 5 dikali x kuadrat, maka hasilnya menjadi 5x kuadrat. Lalu negatif 5 dikali negatif 2, hasilnya positif 10x. Dan terakhir, negatif 5 dikali negatif 1, hasilnya menjadi positif 5. Setelah itu dikelompokkan dengan mengurutkan bagian-bagian yang sama variabelnya dan pangkat tertingginya. Jadi, x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 10x ditambah 5. Maka didapat hasil akhirnya adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 5. Oke, agar kalian lebih memahami mengenai materi aljabar ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, untuk kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, yaitu aljabar adalah cabang matematika yang penting karena membantu kita memahami pola, hubungan, dan menyelesaikan masalah dengan simbol dan variabel. Dalam pendidikan, aljabar berperan besar dalam melatih pola pikir logis dan terstruktur yang bermanfaat tidak hanya di dunia akademis tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Pengajaran aljabar yang efektif sebaiknya tidak hanya fokus pada hitungan saja, akan tetapi juga menunjukkan aplikasi praktisnya sehingga siswa bisa melihat relevansi dan merasa belajar aljabar itu menyenangkan. Memahami aljabar berarti mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dengan cara berpikir kritis dan kreatif.
Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next video ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.